Sebenarnya apa sih yang membuat kita kemudian berhasil dalam mengelola usaha ternak ayam kampung? Karena kebanyakan dari kita hanyalah peternak kecil-kecilan, yaitu peternak skala rumahan, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, meskipun kita hanya ternak kecil-kecilan, tapi bagaimana supaya bisa menguntungkan? Berdasarkan pengalaman kami, kuncinya ada 3, teman-teman. Apa saja? Tetap ikuti videonya setelah yang satu ini. No, 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 I don't think so. No, 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 I don't think so. No, 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 I don't think so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Jadi Sultan TV. Apa kabar teman-teman dan sobat semua hari ini? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa diberikan kesehatan serta keselamatan. Amin. Permasalahan yang sering dihadapi oleh peternak ayam kampung, terutama adalah peternak skala rumahan, adalah produksi telur yang tidak lancar atau tidak stabil, teman-teman. Produksinya terkadang naik, terkadang juga turun. Terkadang produksinya banyak, terkadang juga sedikit. Sebenarnya ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, teman-teman. Dan salah satu faktornya bisa disebabkan karena faktor cuaca. Misalnya pada musim kemarau tentu saja cuacanya pasti panas dan ayam itu pasti kepanasan. Atau bisa saja karena cuaca yang berubah-ubah, teman-teman. Seperti pancaroba, terkadang panas, kemudian sebentar mendung dan kemudian hujan. Dan ini juga akan sangat berpengaruh terhadap produktivitas telur, teman-teman. Nah, apa masalahnya? Karena pada saat-saat seperti ini, daya tahan tubuh ayam itu bisa melemah, teman-teman. Dan fatalnya jika indukan ayam sampai sakit dalam keadaan memproduksi telur, tentu saja akan sangat mengganggu. Berarti produksinya menjadi tidak lancar, teman-teman. Kita akan sedikit berbagi tentang bagaimana cara meningkatkan produktivitas telur. Namun tidak hanya meningkatkan produktivitas telurnya saja yang akan kita bahas, kita juga akan sedikit membahas mengenai bagaimana cara meningkatkan kualitas telur yang dihasilkan, supaya tingkat fertilitasnya itu tinggi, teman-teman. Namun sebelum kita lanjut, kami akan selalu mengingatkan buat teman-teman yang memang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, silahkan untuk klik tombol subscribe jika memang teman-teman menginginkan untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar peternakan ayam kampung dari channel ini. Dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman nantinya secara otomatis bisa mendapatkan update atau pemberitahuan video-video terbaru dari channel ini. Terus dukung kami dengan cara klik tombol like dan bagikan video ini pada kerabat, teman, dan sahabat kalian semua di luar sana, supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kami sampaikan melalui video ini, teman-teman. Baik, kita lanjutkan. Baik, teman-teman. Kunci keberhasilan dalam beternak ayam kampung skala rumahan yang pertama sekali adalah tingkat produktivitas telur itu tinggi. Dan menduduki urutan yang kedua adalah tingkat fertilitas telur itu sendiri bagus. Jadi percuma hitungannya, teman-teman, ketika indukan ayam kita bisa memproduksi telur dalam jumlah banyak, namun tingkat fertilitasnya itu rendah. Karena pada akhirnya kualitas telur yang memiliki fertilitas rendah, secara otomatis mereka akan besar kemungkinan gagal menetas. Sehingga ketiga hal ini jelas saling terkait, teman-teman, atau saling berkaitan. Yang pertama produksi telurnya, kemudian yang kedua tingkat fertilitasnya, dan kemudian untuk yang ketiga daya tetas, teman-teman. Jadi 3 kunci ini, teman-teman, itu harus terpenuhi. Untuk mendapatkan produksi telur yang tinggi, tentu kita harus memilih ayam atau indukan ayam yang bagus. Kemudian pertanyaannya, jenis indukan ayam yang bagus untuk bertelur atau yang mampu untuk memproduksi banyak telur itu yang seperti apa? Karena jenis ayam itu banyak, teman-teman, tapi paling tidak dari banyaknya jenis ayam ada 2 ya yang bagus menurut kami, yaitu Elba dan kemudian ayam Arab. Jadi teman-teman silakan dapatkan jenis indukan ayam ini ya untuk mendapatkan hasil produksi yang lebih bagus. Kemudian selanjutnya setelah kita tentukan jenis ayamnya,
kemudian yang kita pikirkan adalah tingkat fertilitas, teman-teman. Supaya tingkat fertilitasnya bagus, maka dalam satu kandang perbandingan pejantan dan betina itu harus ideal. Dan idealnya itu di angka 1 pejantan 5 betina, teman-teman. Namun jika ayamnya kita umbar lepas, kemudian dibiarkan mereka angrem sendiri tanpa harus menggunakan mesin tetas, maka teman-teman bisa menggunakan perbandingan 1 jantan 10 betina. Jadi seperti ini, teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan ya, teman-teman. Ini ada 1 jantan dan betinanya ada sekitar 10 ekor lebih. Kenapa menggunakan 1 jantan kemudian 10 betina? Apa kita nggak takut tuh nanti hasil telurnya tidak fertil? Itu tidak menjadi masalah, teman-teman. Kenapa? Karena dari 10 ekor ini tentu saja produksi telurnya itu tidak serentak atau tidak bersamaan, ya. Terkadang ada yang 5 mengeram dan kemudian ada 5 yang masih produksi. Jadi ini tidak menjadi masalah. Karena tugas pejantan di sini hanya untuk membuahi, teman-teman. Jadi dari sekitar 10 ekor itu jika yang 5 mengeram, maka tinggal tersisa 5. Karena sistem ini atau sistem yang kita maksud adalah sistem umbaran lepas, teman-teman. Nah, kemudian lanjut ke intisarinya, teman-teman. Nah, seperti yang kita bahas di awal bahwa kita akan membahas mengenai cara meningkatkan produksi telur pada indukan. Bagaimana supaya indukan lancar bertelur dengan hasil telur yang banyak, kemudian dengan tingkat fertilitas yang tinggi. Di sini ada 2 metode, teman-teman. Metode yang instan adalah teman-teman silahkan beli vitamin E, ya, vitamin E untuk ayam. Silahkan teman-teman dapatkan di toko pakan ternak. Beli di situ pasti sudah barang tentu ada. Itu kalau kita mau instan dan tidak mau repot. Nah, kemudian metode yang kedua atau cara yang kedua, kita cukup memberikannya kacang hijau yang sudah kita rendam, alias kecambah. Tapi kacang hijau, teman-teman, kadang kan ada kecambah dari kedelai ya, teman-teman. Karena yang kita butuhkan adalah vitamin E-nya. Dan kacang hijau termasuk media atau buah yang mengandung kadar vitamin E yang sangat tinggi, sehingga sangat bagus. Dan lebih bagus lagi ketika kita memberikannya dalam keadaan yang sudah kita rendam atau sudah menjadi kecambah, teman-teman. Baik, teman-teman, hanya ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan video kali ini adalah video yang bisa menginspirasi serta bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya kami dari Jadi Sultan TV mohon diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak dan salam satu hobi.